Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lara Anggraini, Prodi D4 Kebidanan Plus Profesi tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan penyuluhan tentang anti korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Penyalahgunaan uang, Ada lagi? penggelapan dana, Ya, betul semua ya. Jadi, korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Selanjutnya itu ada unsur-unsur korupsi. Unsur-unsur korupsi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, penyalahgunaan kesempatan. Yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri. Yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya itu ada dampak korupsi. Dampak korupsi ini ada dampak korupsi terhadap ekonomi, seperti tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, berkurangnya legitimasi dari peran pasar. Yang ketiga, barang dan jasa berkualitas rendah. Yang keempat, mereduksi peran fundamental pemerintah. Yang kelima, hutang negara semakin meningkat. Yang terakhir, angka kemiskinan semakin meluas. Selanjutnya itu ada dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama itu perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur. Yang kedua, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang ketiga, akses bagi masyarakat miskin semakin terbatas. Dan yang terakhir, kriminalitas semakin meningkat. Selanjutnya itu ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, kecurangan. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, gratifikasi. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini dibagi menjadi 9, ada 9. Yang pertama itu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Bisa kita singkat menjadi Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jadi, cara memberantas korupsi itu ada 3. Yang pertama kita harus edukasi, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga penindakan. Di sini saya ada sebuah iklan animasi tentang perilaku koruptif. Tadi kan saya sudah membagikan ke grup WA kita. Bisa kita tonton terlebih dahulu. Kita saksikan. Hindari korupsi, mulai dari hal kecil. Aku aja yang buka pintunya, please. Wah, maaf nis, aku cuma mau kasih ini. Bagi 2 sama Malik ya. Wah, terima kasih banyak ya. Hehehe. Kakak mau ya? Hehe. Nyam nyam hehe.
tahu apa makna dari iklan animasi tadi? Tidak, Apa? Kak. Tidak ya? Tidak. Jadi maknanya itu kita tidak boleh berbuat curang dan tidak boleh berperilaku tidak jujur. Jadi kesimpulannya, hindarilah perilaku koruptif dari hal-hal yang terkecil yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti mencontek, menerobos lampu merah, tidur dalam kelas, dan lain-lain. Sebelumnya, apakah dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat dan saran? Izin bertanya, Kak. Ya. Apakah benar perilaku mencontek dan membolos sekolah merupakan bibit perilaku korupsi? Terima kasih, Kak. Saya langsung jawab ya. Benar. Mencontek dan membolos itu adalah bibit korupsi karena keduanya merupakan tindak perilaku tidak jujur dan curang. Jadi kalau membolos itu korupsi waktu, sedangkan mencontek itu mengkorupsi ilmu. Apakah mengerti? Ya, ngerti, Kak. Pada rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian. Terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.